Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Hadari Hasan SPDI MPDI serta kawan-kawan sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 dapat menyampaikan satu judul makalah yang berjudul Kurikulum Pendidikan Dasar Islam. Sholawat beriringkan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu A. Pengertian kurikulum menurut Islam. Di dalam ajaran Islam, baik Al-Quran, Al-Sunnah maupun pendapat para pakar pendidikan Islam, tidak dijumpai pengertian kurikulum sebagaimana yang dikembangkan oleh para pakar pendidikan modern. Kurikulum dalam pandangan Islam lebih diartikan sebagai susunan mata pelajaran yang harus diajarkan kepada peserta didik. 1. Sebagai program studi yang harus dipelajari. 2. Sebagai konten, yaitu data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya kegiatan belajar. 3. Sebagian kegiatan terencana, yakni kegiatan yang direncanakan tentang hal-hal yang akan diajarkan. 4. Sebagai hasil belajar, yaitu seperangkat tujuan yang untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa menspesifikkan cara-cara yang dituju untuk memperoleh hasil itu. B. Ciri-ciri dan prinsip kurikulum pendidikan dasar Islam. Menurut Umar Muhammad Al-Tomi Al-Saibani, bahwa kurikulum pendidikan dasar Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuannya. Kandungan metode alat dan tekniknya bercorak agama. Kedua, meluaskan cakupan dan menyeluruh kandungannya, yaitu kurikulum yang benar-benar mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran yang menyeluruh. Di samping itu, ia juga luas perhatiannya, ia memperhatikan bimbingan dan pengembangan terhadap segala aspek pribadi pelajar dari segi intelektual, psikologis, sosial, dan spiritual. Ketiga, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang terkandung dalam kurikulum yang akan digunakan. C. Materi kurikulum pendidikan dasar Islam dan pendekatan dalam proses pembelajaran. Materi kurikulum pendidikan dasar Islam dapat dibagi dua bagian. Pertama, materi kurikulum potensial dan formal, yang terdiri dari 1. Praktek keimanan, 2. Praktek keibadahan, 3. Praktek keakhlakan, 4. Praktek keterampilan melakukan pekerjaan sehari-hari, 5. Keterampilan membaca atau menulis dan berhitung secara sederhana. Kedua, materi kurikulum yang bersifat intelektual, mewujudkan atmosfer lingkungan yang bernuansa agamis dengan melaksanakan tradisi Islam sebagaimana tersebut di atas. Adapun pendekatan dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan memilih tema-tema yang menarik dan sesuai dengan jiwa anak. D. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar Islam di era globalisasi. Pengembangan kurikulum pendidikan dasar Islam di era globalisasi dapat dilakukan antara lain dengan dua cara. Pertama, memperhatikan aspek pembinaan keagamaan atau akidah, ibadah, dan akhlak, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, wawasan kebangsaan, kemanusiaan, dan globalisasi yang disesuaikan dengan tingkat kejiwaan dan kecerdasan anak. Kedua, memperhatikan perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi paradigma bagi seluruh komponen pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, analisis sebagaimana tersebut dapat dikemukakan catatan penutup sebagai kesimpulan. Pertama, kurikulum pendidikan dasar Islam pada hakikatnya adalah kurikulum yang diperuntukkan bagi peserta didik tingkat dasar SD atau MI. Kedua, tujuan kurikulum pendidikan dasar Islam adalah untuk menanamkan akidah, akhlak mulia, dan praktik keagamaan, serta ilmu-ilmu dasar lainnya, membaca atau menulis. Ketiga, ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah terbukti dengan sangat meyakinkan memiliki perhatian yang besar terhadap kurikulum pendidikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.